Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliyaikal salihin. A'inna ya Rabbana ala ta'atik wa a'inna ya Rabbana ala tarki maksiatik. A'inna ala dhikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saat ini di majlis hikamnya Imam Ibn Atha'illah As-Sakandari, yang kita sudah sampai kepada munajat, merenungi munajat Imam Ibn Atha'illah. Seperti biasa ada muqaddimah yang sepanjang sebelum maulid, sebelum bulan maulid, muqaddimah yang kami hadirkan adalah muqaddimah tentang fikih bersuci. Kemudian di bulan maulid kita hadirkan muqaddimah dengan beberapa hal yang ada hubungannya dengan baginda. Dan saat ini kita akan kembali kepada fikih thaharah. Kami harap buku ini sudah dimiliki oleh semua. Ini adalah catatan-catatan fikih ringkas tentang bersuci, yang kita sudah masuk ke bab bersuci dari hadas besar. Dan sebab-sebab mandi wajib atau hadas besar sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah, mungkin kita ulas ringkas. Yang pertama adalah keluar mani biarpun tanpa senggama, sengaja atau tidak sengaja. Sudah jelas. Keluar mani tampak keluar yang sesungguhnya, sengaja tidak sengaja, baik dengan senggama atau tidak. Sehingga dengan bersenggama keluar mani jelas. Mimpi keluar mani kemudian di alam nyata tampak maninya, air maninya, maka wajib mandi besar. Kemudian setelah itu yang kedua adalah bersenggama biarpun tanpa keluar mani. Bersenggama biarpun tanpa keluar mani sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kalangan ahli iman kita hanya berbicara tentang suami istri, biarpun sebetulnya pembahasannya lebih luas, baik dengan halal atau haram. Na'udzubillah, berzina wajib mandi besar. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Termasuk dengan binatang wajib mandi besar. Dan ukuran senggama sudah disebutkan para ulama, mohon maaf ini majelis mulia, dianggap sebagai senggama yang mewajibkan seorang pria dan wanita wajib mandi besar adalah dianggap senggama adalah jika seorang pria memasukkan, mohon maaf, alatnya sekadar kepala kemaluannya masuk wilayah perempuan, wajib mandi. Dua-duanya wajib mandi. Ini lebih luas sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu, sampai begitu gemesnya para ulama untuk menjelaskan. Yang penting memasukkan, baik itu binatang atau manusia, halal, haram, termasuk mohon maaf sambung atau terputus. Ada jelas. Biarpun itu adalah hayal, bagaimana terputus? Mohon maaf, ada seorang perempuan menemukan kemudian dimasukkan ke wilayahnya, wajib mandi. Nah, ini untuk penggambaran, penggamblangan saja. Alat ya, bukan, mohon maaf, na'udzubillah, bukan selain itu, alat kelamin laki-laki. Baik, kemudian setelah itu adalah haid, ya, nifas, melahirkan, ya, melahirkan dulu. 3, haid,
nifas. Meninggal dunia yang wajib memandikan yang hidup. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bayi atau bakal bayi, sudah jelas. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Bakal bayi keguguran, asalkan kata bidan, sabar bu, berarti wajib mandi besar. Haid, ilmu haid nanti insya Allah kita hadirkan, dan sudah pernah kita hadirkan majelis ini. Nifas sudah pernah kita hadirkan, dan insya Allah kita hadirkan lagi ilmu tentang nifas. Kemudian setelah itu adalah biasanya ditambah yang keenam, meninggal dunia. Tapi meninggal dunia tidak kita masukkan di sini, karena meninggal dunia yang wajib memandikan yang hidup, bukan yang mati. Jangan sampai kalau anda mati wajib mandi, suruh bangun sendiri, nggak ada itu. Yang memandikan adalah orang lain. Baik. Kemudian kewajiban dalam mandi besar sederhana ya. Kalau anda mandi besar, kami gambarkan saja sederhana. Mandi besar itu adalah pertama dengan niat, yang kedua ada anda mengguyur air yang bisa dipakai wudhu, yang bisa anda minum. Jangan bingung urusan air yang bisa anda pakai wudhu, anda guyur di sekujur tubuh, di sekujur tubuh, biarpun nggak pakai sampo, biarpun nggak pakai sabun, ya sudah. Intinya adalah menyampaikan air ke sekujur tubuh, rambut, kulit, dan seterusnya. Itu cara mandi besar sederhana itu. Cuman biasanya kesempurnaannya adalah menggunakan sampo, kadang sampo 2 kali, sampo pertama, bilas, sampo lagi, itu ada, sabun dan sudah ada. Nggak pakai sabun pun sudah cukup. Intinya air ke sekujur tubuh. Seperti itu. Kemudian ini ada beberapa catatan ya. Langsung saja ya, cara mandi besar semacam itu. Dan mandi besar bisa dicicil. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tidak harus spontan. Ini telah kami singgung pertemuan. Ibu-ibu harus mengerti, mandi besar tidak harus langsung malam itu. Makanya kalau tidak punya ilmu itu jadi tersiksa. Sebab ini pengaduan seorang suami istri, ogah-ogahan diajak hubungan suami istri atau suaminya, kenapa? Dia tidak kuat mandinya. Loh, memangnya mandinya kenapa? Dipikir habis hubungan suami istri langsung wajib mandi. Sehingga dia tuh paling takut mandi di tengah malam. Sehingga lebih baik tidak mau melayani suami. Ini makanya kalau jarang ngaji itu tersiksa. Orang mandi besar bisa saja ditunda sampai kapan? Menjelang waktu sholat subuh nanti. Nggak harus mandi besar langsung saat itu juga. Habis hubungan suami istri bisa saja tidur. Hanya disunahkan nanti setelah itu berwudu. Kalau nggak ada apa-apa, wajibnya nanti kapan kita ingin melakukan sholat, ingin baca Al-Quran dan seterusnya. Seperti itu. Jadi banyak ilmu itu penting. Kalau tidak punya ilmu tersiksa, repot. Mandi besar bisa dicicil. Karena mungkin punya pesawat, guyur kepalanya di Surabaya, lanjutkan badannya di Jakarta, boleh. Kakinya di Semarang. Nah, itu. Ya bisa saja begitu. Ini loh, apakah bisa? Oh, bisa saja ini. Ini kadang-kadang mantu malu-malu sama mertua pengantin baru, pura-pura kepalanya dibasahin dulu. Nggak enak kalau basah terus kan. Mohon maaf, ini ada ilmu bagi yang kadang-kadang istri diajak hubungan, malu rambut saya basah terus. Loh enggak ya, nyicil. Jadi masuk sebentar kamar mandi, hanya 2 menit, basahin kepala saja. Kan tidak diduga ngapa-ngapain kan. Habis itu cepat. Habis itu setelah kering, besok tinggal badannya saja. Jadi nggak malu. Mana ini kadang terjadi ini pertanyaan saya, malu. Lu sudah di kamar mandi nanti lama-lama nggak enak ya. Jangan nyicil. Ini. Jadi punya ilmu mudah dalam mazhab Syafi'i semacam itu. Baik, kami hadirkan catatan-catatan ringan di sini tentang urusan mandi besar, fikih-fikih ringan, fikih praktis. Baik, kemudian kewajiban dalam mandi besar sering disebut dalam istilah fikih dengan istilah fardul ghusl. Apa yang harus kita lakukan saat mandi besar? Yaitu hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan mandi besar agar mandi wajib dianggap sah. Adalah sebagai berikut. Niatnya nggak usah ribet pakai bahasa Arab. Sudahlah, saya ingin niat mandi besar gitu aja cukup. Pakai bahasa Jepang, nggak bahasa Madura, bahasa Jawa, sudah. Nggak usah nawaitul husla, gara-gara nggak hafal nggak mandi besar nanti malahan. Sudahlah, anda lintaskan di hati anda, saya niat mandi besar, ngangkat hadas besar, selesai. Mandi besar itu maksudnya ya mengandik anda, gambarannya hadas, ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil wudu, hadas besar mandi besar. Sudah, aku niat gue. Nggak diucapkan pun juga sah. Biur, selesai. Biar tidak kena was-was. Nawaitul uslah lirafil hadatil akbari lillahi ta'ala. Ketambahan Allahu Akbar, saking konsennya. Saking konsentrasinya barangkali. Nah, biasa saja. Sunnah.
diucapkan agar membawa konsentrasi kita kepada mandi besar. Guyur selesai. Baik, kemudian aku niat mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, selesai dengan lintasan di hati saja. Adapun mengucapkan niat dengan lesan adalah sunnah untuk menggiring pikiran kita biar nggak kemana-kemana, biar konsen pada pekerjaan yang tengah kita lakukan. Kemudian meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Meratakan ke seluruh anggota tubuh, dimulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, kepala, ujung rambut, ujung kepala ada ujungnya, perlu diralatnya, ujung kepala, ujung rambut sampai ujung kaki. Kuku dan rambut sepanjang apapun selagi masih bersambung dengan anggota tubuh wajib dimandikan. Kukunya panjang 5 meter, mandikan semuanya. Makruh, jangan miara kuku. Nah, rambut sepanjang apapun seorang perempuan wajib dibasuh semuanya. Sepanjang apapun itu rambut. Hanya mungkin tidak tahu apakah kami nulis di sini atau tidak beberapa catatan. Jadi rambut sepanjang apapun rambut Anda selagi masih sambung harus dibasuh. Karena apa? Tujuan mandi besar itu adalah untuk mensucikan badan kita yang kita bawa sholat, ya kan? Selagi masih kita bawa sholat wajib kita mandikan. Kuku sepanjang apapun, biarpun miara kuku adalah makruh. Rambut sepanjang apapun. Kebalikannya Anda harus paham. Yang repot salah paham. Kebalikannya Anda harus paham. Jadi wajib mandi besar itu kalau Anda ingin melakukan sesuatu ibadah yang syaratnya Anda bersuci. Contoh, mau baca Al-Quran, mau sholat, mau tawaf. Selagi Anda mengerjakan sesuatu yang nggak wajib bersuci, yang nggak wajib mandi besar. Contohnya, habis hubungan suami istri melanjutkan baca sholawat, ya boleh, karena membaca sholawat tidak diwajibkan bersuci. Mau makan tidak wajib bersuci, hanya sunnah bersuci. Jadi harus paham di sini. Maka Anda mandi besar tidak harus saat itu juga, akan tapi wajib mandi besar jika kita sudah hendak melakukan ibadah yang disyaratkan bersuci seperti mau tawaf. Maka tidak tahu ini sudah ada atau belum di sini kita lakukan. Biasanya Anda keyakinan, misalnya kalau Anda lagi haid wahai wanita, ada rambut rontok, rambut yang lepas, maka ulama menganjurkan, dihimbau, bukan sebuah keharusan. Kalau ternyata sudah rambut rontok Anda simpan hilang, ya biarkan hilang. Tidak wajib dicucikan, tidak wajib dimandikan itu rambut. Kuku yang dipotong tidak wajib dimandikan yang dipotong. Nah ini kesalahpahaman, kadang-kadang ribut gara-gara suami yang ngilangin rambutnya, marah-marah nih, rambut dia sudah hilang, biarkan. Tidak wajib dimandikan itu rambut yang sudah terpisah, sebab rambutmu yang rontok tidak dibawa dalam sholat. Faham atau tidak? Ya sudah, di dalam sholat ngapain dibawa? Cuman yang mana salah paham ini jadi ruwet memang. salah pahamnya. Jadi waktu rambut Anda dipotong, kemudian Anda mandi besar, ya nggak perlu Anda memandikan rambut yang sudah dipotong, sebab rambut yang dipotong tidak dibawa sholat. Paham atau belum? Cuman ulama mengatakan dianjurkan, disunahkan, ibab sunnah. Kalau Anda mau melakukan, lakukan. Cuman yang salah paham nih, ribut, seorang istri marah pada suaminya gara-gara rambutnya yang ditaruh di dekat cerminnya itu rupanya sama suaminya dibuang, marah-marah ya. Dipikir wajib, tidak wajib Anda memandikan rambut yang sudah terpotong dari diri Anda, karena rambut tersebut tidak dibawa dalam sholat, tidak dibawa dalam tawaf. Begitu sebaliknya, rambut sepanjang apapun, ada orang punya rambut 10 meter, wajib dimandikan semuanya. Ya, selesai. Ini adalah, tidak tahu lupa di sini ada atau tidak. Hanya kami hadirkan gambaran semacam itu supaya tahu. Kemudian ada lagi, wallah alam, ini yang kesalahpahaman di masyarakat. Disebutkan di situ yang mewajibkan mandi besar adalah melahirkan bayi atau bakal bayi. Biasanya nasihat dari ustadznya, ibu kan melahirkan, habis melahirkan kan wajib mandi besar, langsung ibu itu disuruh mandi besar, sementara ibu langsung kena nifas. Padahal hukumnya nggak begitu, memang wajib mandi besar, tapi kalau ketumpangan nifas tidak boleh wahai ibu yang solehah mandi besar di saat ada nifas.
Sebab kalau Anda dalam keadaan nifas tidak akan bisa mengangkat hadas. Lalu bagaimana mandi besar ditunda nanti? Cuman karena ini mungkin tidak mengerti, sudah waktu habis melahirkan langsung mandi besar biur, padahal ada darah nifas di dalam dirinya. Sementara mandi besar saat haid atau saat nifas adalah haram, nggak boleh. Jadi ibu kalau habis melahirkan, kemudian setelah itu habis melahirkan ada darah yang berada, ada darah, berarti itu darah nifas. Selagi ibu kena darah nifas, maka ibu belum wajib mandi besar karena melahirkan. Ya kapan mandi besar? Nanti kalau sudah suci dari nifas. Dan nanti setelah selesai nifas bersih baru mandi besar, wajib mandi besar. Mandi besarnya berapa kali? Sekali. Karena semuanya itu satu martabat, semuanya satu jenis. Bahkan kalau ada orang punya hadas 5, mandinya sekali. Hamil tua, hubungan suami istri, keluar mani perempuan, habis itu melahirkan, habis melahirkan nifas 4 langsung double, mandinya sekali sama, nggak usah mandi 5 kali. Padahal double ya nifas. Hubungan suami istri wajib mandi. Di saat hubungan suami istri dia keluar mani juga sebagai seorang perempuan normal. Habis itu hamil, melahirkan, satu langsung habis itu melahirkan. Habis melahirkan kena nifas double, 4 hadas, mandinya juga sekali. Niat yang angkat hadas besar, semuanya hadas besar. Sudah, ini gambarnya, nanti insya Allah kita baca pada pembahasan berikutnya. Ada catatan tidak kita baca hari ini? Misal, insya Allah kita langsung pada hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kami harap buku ini dimiliki, ini ringan, kalau tidak salah ada catatan. Kalau tidak ada, tim agar ditambahkan. Jadi kalau ada tambahan-tambahan dimasukkan nanti. Karena nggak mungkin buku sekecil ini harus mencakup semua yang terjadi. Baik, langsung kita kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada munajatnya Imam Ibn Athaillah. Kita sudah sampai kepada munajatnya. Ilahi anta ya Allah, ya Allah, antal mu'nisu lahum haithu awhashathumul awalimu. Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengadu kepada Allah dengan penuh kesadaran. Antal mu'nis. Mu'nis itu adalah kalau kita dengan sesama adalah kawan dekat yang menyenangkan. Jadi anasa yuni, anis, kawan dekat yang menyenangkan, ngobrol enak, ngomong enak. Kalau perempuan anisah, kalau orang namanya anisah harus menjadi wanita yang enak diajak ngobrol sama suami. Namanya anisah. Anisa adalah kawan dekat yang enak diajak ngobrol, bikin kita nyaman dan seterusnya. Dan yang zat yang paling indah kita dengannya adalah Allah Jalla Jalaluh. Maka dikatakan anta al-mu'nis, penghibur sejati adalah Allah. Sehingga di saat Allah memberikan kesenangan, hiburan kepada seorang hamba tanpa syarat, dan memang bahagia tanpa syarat, bukan syaratnya dunia. Siapa yang mengatakan dunia syarat bahagia? Banyak orang kaya tidak bahagia. Siapa bilang syaratnya bahagia harus ada tahta? Banyak orang punya tahta tersiksa. Bahkan di sana ada orang yang hidupnya sangat fakir, tapi ternyata Allah berikan kebahagiaan di dalam dirinya. Maka sadari bahwa kebahagiaan hanya Allah. Al-Mu'nis, pemberi kesenangan, ketenangan, kebahagiaan sejati adalah Allah. Andal Mu'nis, engkau zat yang memberikan kesenangan, ketenangan lahum, kepada mereka semua, kepada manusia ya Allah. Haitsu awhashatumul awalim, di saat alam awalim itu adalah semua semesta, di saat semesta membuat mereka gelisah. Jadi semesta ini membuat kita gelisah, dan baru akan menjadikan itu semuanya menjadi kita senang kalau Allah berikan kesenangan kepada kita. Manusia di samping kita ini sebetulnya itu adalah bikin kita susah atau bikin kita senang? Ini pertanyaan. Handphonemu tuh bikin susah atau bikin mudah?
Fulusmu, duitmu itu bikin kau mudah atau senang atau bikin kau susah? Ini kan pertanyaan. Jawabannya bisa dihadirkan semuanya. Duitmu itu bikin apa? Bikin senang kadang. Yang benar, bukankah dia bikin susah? Biasanya kamu enak duduk-duduk, gara-gara punya duit kau jalan-jalan, capek enggak kan gitu. Wah. Handphonemu itu apa? Bikin mudah atau bikin susah? Mestinya kan dibuat bikin mudah. Cuman sekarang orang dibikin susah gara-gara handphone. Ya kan bisa berubah-ubah. Kawan ini yang sampingmu itu bikin susah atau bikin senang? Bisa jadi dia bikin senang, suami yang soleh yang baik bikin senang, tapi bikin susah ada suami bikin susah. Loh, kok begitu? Berarti semuanya ini bisa menjadi indah. Siapa yang buat indah? Adalah Allah Jalla Jalaluh. Kita mengusahakannya sehingga bahagia tanpa syarat. Al-Mu'nis, yang bikin ketenangan, ketentraman, kedamaian sejati Allah. Maka mintalah kepada Allah, kita mengusahakan interaksi dengan sesama penuh dengan tata krama, akhlak yang baik, istri menghormati suami, suami menghormati istri, dan wajib itu untuk menggapai kebahagiaan. Tapi kebahagiaan tetap dari Allah yang sesungguhnya, tapi kita hanya mengusahakannya. Di sini mengadu Al-Mu'nis, zat yang maha pemberi ketentraman, kedamaian adalah Engkau ya Allah. Di saat semesta bikin kegundahan, semesta semua bikin susah, bikin susah, kecuali di saat dirubah oleh Allah menjadi sebab kebahagiaan di dalam diri kita. Nah, seperti itu. Al-awalim adalah semesta ini, semesta. Kemudian dilanjutkan, wa antal ladzi hadaitahum hattas tabanat lahumul ma'alim. Engkau yang memberikan hidayah kepada mereka ya Allah sehingga rambu-rambu jadi jelas. Engkau yang memberikan hidayah. Pemberi hidayah adalah Allah Jalla Jalaluh. Akal kita mengetahui ini hal yang menguntungkan saya dan ini tidak menguntungkan, tapi belum tentu dia bisa mengikutinya kecuali dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah, orang mengerti sebuah kebenaran tapi tidak serta-merta dia mengikutinya kok. Mungkin kita sering lihat itu haram, kenapa kita masih mencoba-coba? Kita juga mendengar bahwasanya itu dapat, itu keutamanya besar. Siapa yang gak tahu tahajud keutamanya besar? Coba. Biarpun mungkin hanya kita menghafal tahajud keutamanya besar, sholat duha keutamanya besar, tapi kenapa kita susah melakukannya? Itu orang yang tidak melakukan sholat itu bukan orang yang tidak mengerti sholat ada pahalanya, bukan tidak mengerti sholat itu adalah kewajiban. Dia ngerti sholat sebuah kewajiban dan dia ngerti sholat ada pahalanya, tapi tidak dipilih oleh Allah, maka tidak bisa melakukan sholat. Jadi gak cukup dengan pengetahuan kita lalu serta-merta kita mengikutinya. Alangkah banyaknya kita sopan santun kepada istri, kepada suami kan ada pahala, tapi kenapa kita ngomong kasar? Dan kita tahu kalau kita ngomong kasar nyakiti dia, tapi kenapa kita masih melakukannya? Alangkah banyaknya sesuatu yang kita sesungguhnya tahu tapi kita tidak mampu. Kenapa? Tidak dipilih oleh Allah. Sehingga kita minta petunjuk terus, itu harus tidak kurang dari 17 kali kita selalu minta petunjuk pada Allah. Ihdina, ya Allah berikan pada kami petunjuk Shiratal Mustaqim, jalan yang benar. Itu adalah bukan sekadar jalan surga, jalan hidup di dunia menuju surga, jalan berumah tangga, jalan berbisnis, jalan berinteraksi dengan kawan. Minta petunjuk dari Allah. Kalau sudah Allah berikan petunjuk, lihat lempeng, indah. Makanya kalau kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kau beri karunia. Kan banyak, luas makna karunia. Ya Allah, tapakkan kaki kami di jalan-jalan orang yang kau beri kenikmatan. Kan luas kenikmatan. Jalan kenikmatan orang dalam rumah tangga, saya pengen seperti mereka. Berbisnis, dia kaya raya, rezekinya halal, banyak amal, enak di dunia, enak di surga. Saya pengen kayak itu ya Allah. Umar bin Abdul Aziz adalah hamba seperti kami ya Allah. Kau telah kau pilih Umar bin Abdul Aziz menjadi seorang khalifah yang sangat adil. Saya pengen kayak dia. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami jalannya Umar bin Abdul Aziz. Tunjukkan kepada kami jalannya tetanggaku yang hidup rumah tangganya kok bahagia banget. Kenapa saya ribut terus ya Allah? Ihdinas siratal mustaqim, kita sadar, minta kepada Allah petunjuk. Bahkan dalam Fatihah itu kalau kita renungi dahsyat sekali.
Ini urusan petunjuk, terus kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Engkau yang berikan petunjuk kepada mereka ya Allah, sehingga menjadi jelas. Jadi jelasnya rambu-rambu karena Allah memberikan hidayah, bukan karena kita faham. Kalau faham bisa pura-pura tidak tahu, kan begitu. Hanya sekedar paham tapi tidak beri petunjuk Allah bisa dirubah. Pura-pura tidak, sebenarnya dia ngerti rambu-rambu belok kanan, cuman saya pengen terus, pura-pura nggak tahu. Oh kelewat begitu, pura-pura nggak tahu. Sengaja ngomong, mungkin satu mobil diajak ngobrol biar nggak ngeliat rambu-rambu, biar lewat. Kenapa? Saya pengen bawa ke toko seberang. Kalau ke toko segini, itu kan toko seberang sohib saya, biar belanja ke sana. Oh kelewat, ya Allah. Oh ya biarin saja belok. Nah, jahatnya kan bisa saja begitu. Begitu juga urusan-urusan kebaikan. Kita tahu itu kebatilan, kita pura-pura tidak tahu, padahal kita mengerti itu keharaman. Sehingga tidak ada satu hamba yang mampu meninggalkan satu kemaksiatan kecuali karena ditolong oleh Allah. Maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan tidak ada satu orang pun bisa melakukan satu kebaikan kecuali karena dipilih oleh Allah. Tidak akan bisa berderma 1.000 rupiah, tidak akan mampu sujud sekali sujud kecuali karena dipilih oleh Allah. Maka hendaknya kita menyadari saat kita baca surat Al-Fatihah itu untuk ini. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamulah kami mengabdikan diri kami, dengan tenaga kami, dengan pikiran kami, dengan lesan kami, dengan apapun, dengan harta kami, dengan tata kami, ya Allah. Kami ingin mengabdikan diri kami kepadamu, ya Allah. Tapi kami tidak akan mampu mengabdikan dengan benar kecuali dengan pertolonganmu. Maka ya Allah, iyyaka nasta'in, kepadamulah ya Allah kami mohon pertolongan, biar ditolong oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi waktu kita baca Fatihah ya sadar ya Allah, ini ya kan nasta'in, aku punya duit ya Allah, jadikanlah kami bisa berbuat baik dengan hartaku untuk nolong tetangga. Ya Allah, ponakanku gara-gara bapaknya kurang ajar sama saya, kenapa saya kok tidak peduli sama ponakanku? Dendam sama saudaranya, ponakannya ikut imbas. Bisa saja semacam itu. Nah, kita minta kepada Allah untuk melakukan kebaikan. Yang memberi petunjuk adalah Allah, hidayah dari Allah. Kemudian dilanjutkan ini, sehingga dengan hidayah ma'alim, rambu-rambu menjadi jelas. Hidayah ma'alim menjadi jelas. Maka fikih itu hukum bisa dirubah-rubah. Fikih ada pendapat para a'immah, sehingga di dalam kita mengambil fatwa hukum, di saat ulama berbeda pendapat dalam hal yang boleh berbeda pendapat, sebab nanti hukum itu ada yang kita tidak boleh berbeda, yang sudah masuk wilayah ijma' atau urusan keyakinan, usul akidah nggak boleh berbeda. Tapi ada di sana yang boleh berbeda. Jika berbeda boleh kita mengambil ini itu boleh saja, tapi catatannya jangan dengan hawa nafsu. Kalau ingin mengeluarkan fatwa, keluarkan dari kepentingan pribadi dan hawa nafsu, baru nanti akan menemukan kebenaran sejati. Sebab hawa nafsu dia fatwa untuk dirinya sendiri. Kata guru mulia kami adalah ukhruj min hadzi nafsik. Ingin membahas fatwa, kita bertanya suatu ketika, semoga kita bisa menjalankan. Kita sering ubtulina bil ba'dil as'ilah min. Kita ngadu guru, kita sering ditanya orang. Dan kita tahu ada beberapa pemahaman fikih-fikih itu. Gimana cara menyampaikan? Boleh makin sederhana. Ukhruj min hadzi nafsik. Ente keluar dari kepentingan pribadi ente bisa milih terbaik. Keluar dari kepentingan pribadi ente sudah. Ente akan bisa menemukan yang terbaik di antara pendapat para a'immah. Kita hawa nafsu, kita manusia sering di dalam memberikan fatwa, membela diri, membela ini kan hawa nafsu. Biarpun ini pendapat para ulama, tapi kalau ditumpangi hawa nafsu kita menjadi bermasalah. Baik, kita lanjutkan. Hidayah dari Allah. Maka mencarilah kita hidayah, minta petunjuk dari Allah. Kalau sudah, dan untuk mendapatkan petunjuk dari Allah, kita mujahadah, minta, berusaha, belajar. Kita belajar begini sebelumnya mencari hidayah, biar kita tahu jalan, kemudian mendapatkan keberkahan majelis, kemudian kita bisa ngikuti. Beda kita membaca sendiri, mohon maaf, kita membaca sendiri bisa paham, tapi susah mengamalkannya. Cuman kadang di saat kita membaca dengan guru, satu saat menjadi mudah kita mengamalkannya. Ada rohnya di sini.
Saya baca buku berlembar-lembar, wah paham hukum, tapi nggak bisa berdiri melakukan sholat 1 rakaat. Tapi di saat ketemu dengan guru, ada rohnya ngomong, guru hanya 1 kalimat, lakukan karena Allah, bisa melakukan kita. Seperti itu hidayah. Tapi kalau kita sudah berusaha mendapatkan hidayah dengan belajar, berusaha mujahadah, Allah akan kasih petunjuk menuju Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau orang serius kayak begini, ini serius mencari jalan menuju kemuliaan, menuju keridhaanku, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, ini saya akan aku beri petunjuk. Maka jangan ragu, terus istiqomah semacam ini, Allah akan beri petunjuk yang luas. Makna petunjuk ini bukan hanya petunjuk kita untuk melakukan ibadah saja, petunjuk Anda bagaimana berurusan dengan suami, petunjuk bagaimana Anda berurusan dengan saudara sehingga tidak rebutan waris, petunjuk Anda bagaimana urusan dengan rakyat karena Anda seorang pemimpin. Maka berusahalah terus berhadir di tempat mulia ini. Inilah kita mencari petunjuk. Jika walladzina jahadu fina, makna mujahadah, mencari Allah, ya begini ini caranya. Kita belajar, mudarasah, mendengar dari guru, mendengar dari kawan, mudarasah. Ya, Anda bisa bayangkan jika saudagarnya selalu hadir tempat mulia semacam ini untuk belajar, kemudian pejabatnya juga demikian. Terlepas bukan masalah gurunya, bukan. Ini loh tradisi macam ini. Ini kan hanya berapa kali dalam seminggu. Ini bisa mengasah Anda, ngeces selama seminggu. Setelah itu paling tidak masih ada rohaniat, ada rahmat yang Allah janjikan diturunkan di tempat semacam ini. Faham atau tidak faham, bahkan orang datang ke tempat ini sudah mendapatkan rahmat, mendapatkan kemuliaan. Di sini ada kesejukan yang akan terasa kadang hingga sampai pertemuan berikutnya, hingga terus pertemuan berikutnya. Ini termasuk golongan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang berusaha mencari jalan Allah akan Allah berikan petunjuk. Wa malladzi faqada man wajadak. Kalau sudah orang kenal Engkau ya Allah, apa yang akan dianggap telah hilang darinya? Kalau sudah mendapatkan Engkau ya Allah, apa ada istilahnya ada yang hilang? Karena Allah memiliki segala-galanya. Kalau sudah menemukan Allah, merasa dekat kepada Allah, maka tidak ada yang merasa, tidak akan ada yang dirasakan hilang setelah itu. Malladzi faqada, apa yang akan dirasa hilang kalau orang sudah menemukan Engkau? Engkau ada segala-galanya. Gambarnya begini, kalau sudah dapat lain, gampang. Allah. Makanya ini adalah, kalau kita lanjutkan dalam pembahasan, yang berpegang kepada Allah semakin kuat akan semakin hilang kegelisahan, agar semakin hilang kegelisahan. Tapi jangan dianggap kalau orang sudah berpegang dengan Allah lalu tidak bisa baik dengan sesama. Oh tidak, itu salah menafsiri kedekatan kepada Allah. Sebab kedekatan kepada Allah ini justru ditandai dengan kedekatan kita kepada hamba Allah pada akhirnya. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang suami mencari nafkah karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan sampai kapanpun. Seorang istri mengabdi kepada suaminya karena Allah, dia tidak akan menemukan kecewaan biarpun sang suami belum berterima kasih, karena dia tahu bahwa ini karena Allah. Senyum mudah dihadirkan oleh dia, dan begitu seterusnya. Allah nggak ada lagi setelah itu kegelisahan, dan itu perlu proses, dan setiap orang berbeda-beda, sehingga orang begitu mudahnya dia melakukan kebaikan dan dengan kepuasan sepuas-puasnya karena sudah kenal Allah. Sehingga membangun masjid dia senang, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, hilang duitnya, tapi kenapa dia senang? Padahal kalau ingat kerjanya, dengan kerja keras, meras keringat, banting tulang, jerih payahnya untuk mengumpulkan uang, tapi ternyata setelah itu seolah-olah dihamburkan, bangun masjid, pesantren, dia menemukan kesenangan karena sudah kenal Allah. Jadi hiburannya banyak, bukan di saat dia menerima sebuah kebaikan, tapi di saat dia memberi pun dia dengan penuh kesenangan. Unik, tapi kenyataannya ada. Dan itu bisa dirasakan oleh semua dari kita yang punya iman. Syaratnya iman, jadi berbuat baik karena Allah, dia senang berbuat baik. Tapi kalau kita tidak kenal Allah, berbuat baik hanya karena manusia, lupa kita tidak diterima kasihi saja, gelisahnya sepanjang masa.
nggak tahu diri. Saya sudah berbuat baik, nggak pernah ada terima kasih, ngucapin selamat kek. Kita capek, sehingga seorang istri cemberut, sudah dimasakin capek-capek nggak dimakan. Padahal waktu suaminya nggak makan itu bukan karena tidak enak, karena dia ingat bahasanya istrinya menginginkan sesuatu di sana, dia pengen buru-buru membelikan untuk istrinya, kan tidak tahu, sehingga lupa nggak makan, terlanjur istri marah-marah. Tapi istri yang luas enak, ya Allah dimasakin kok tidak dimakan. Mungkin suamiku lagi atau enggak enak, ya sudah tak makan sendiri, lumayan buat nambah berat badan, gitu saja, nggak usah susah. Seorang istri nyantai aja. Jadi biasakan dengan kelapangan hati, karena dia ingin mengabdi pada suami karena Allah. Begitu juga sama. Baik, kalau sudah kenal Allah, tidak ada yang hilang setelah itu. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Maka akan rugi, akan sia-sia, akan gagal orang yang rela dunaka badala, mendapatkan pengganti selain kamu, selain engkau ya Allah. Jadi di saat bergantung kita kepada Allah berkurang, lalu mulai bergantung kepada selain Allah, maka saat itulah mulai muncul kegelisahan. Ini bukan berarti kita tidak boleh butuh kepada sesama, enggak. Bohong kalau aku tidak butuh dengan kamu, bohong. Allah menjadikan kita saling memerlukan kok. Tapi yang tidak boleh adalah kita menganggap bahwasanya kehidupan kita hanya dengan ini, seolah-olah nggak ada lagi Allah, sehingga panik kalau sudah di PHK saja kayak kiamat dunia. Apa PHK? Orang Malaysia nggak dengar. Ini yang dengar di Malaysia juga. PHK itu apa singkatannya? Ya singkatannya apa? Pemutusan, bukan kerja. Begitu sayang. PHK kita ngerti maksudnya, tapi singkatannya belum tahu. Maksudnya, wahai orang Malaysia, jadi satu orang bekerja di sebuah perusahaan, di sebuah company, kemudian setelah itu diputus, tak boleh kerja lagi. Itu PHK. Sebab kita ngomong di Singapura HP, nggak ngerti apa itu HP. Tape goreng kali, HP. Apa itu HP? Handphone, HP. Orang Indonesia kan suka singkat-singkat ya. Baik, sementara yang mendengar orang banyak. Baik, diputus kerja di sebuah perusahaan, dia ingat Allah, barangkali aku akan dipindah ke tempat yang bakal aku dapatkan rezeki lebih banyak lagi. Selalu husnudzon kepada Allah. Gagah dia, tidak pernah merasa gelisah, enak hidupnya karena dengan Allah. Tapi lihat, kalau sudah lupa kepada Allah, dia merengek, menangis, sampai barangkali dia bisa melakukan keharaman demi itu semuanya. Kenapa? Terjadi sogok menyogok karena lupa kepada Allah. Bahkan mungkin wanita menjual kehormatannya, lupa kepada Allah demi sebuah tahta. Ini karena tidak kenal Allah. Baik, kita lanjutkan. Laqad khaba man radiya dunaka badala. Sungguh telah berugi dan tidak beruntung orang yang rela dengan pengganti selainmu ya Allah. Kita boleh menjadikan orang tua kita sebagai tumpuan, suami sebagai tumpuan, orang tua sebagai tumpuan. Tapi kita harus sadar bahwasanya dia milik Allah. Semoga suaminya panjang umur semuanya. Bisa saja esok hari diambil kan? Lalu apa setelah diambil? Apa kita anggap dunia kiamat? Kan tidak. Semoga panjang umur. Tetap kita minta panjang umur, tapi biarpun kita minta panjang umur tetap harus mati. Di antara kita harus yang mati duluan, harus. Tapi kebiasaan pandik ini yang menunjukkan kurang tawakal, kurang iman. Menangis boleh, tapi tidak boleh kita marah dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Menangis sedih baginda Nabi di saat Sayyidina Ibrahim putra beliau wafat, menangis. Akan tapi beliau berkata al-ainu tatma, mata berlinang, wal qalbu yahzan, hati boleh sedih, tapi aku tidak berbuat kecuali diridhai oleh Allah. Yang nggak boleh adalah putus asa, seolah-olah tidak lagi tumpuan. Siapa lagi yang mencukupi, siapa lagi? Allah. Nah lihat, kalau orang dengan Allah kan gagah dia, gagah dia, izzahnya, mulianya dengan Allah. Sehingga makanya termasuk orang yang merasa rendah dengan kefakiran, sebetulnya dia adalah orang yang bakal sombong di saat dia kaya. Jangan merasa rendah dengan kefakiran.
Orang yang menganggap kefakiran sebuah kehinaan, maka dia saat dia menjadi kaya, dia pikir kekayaan sebuah kemuliaan, maka merendahkan orang lain. Tapi orang merasa mulia dengan Allah, dia fakir. Ada satu kisah namanya Rib'i, dia wibawa, saya merasa mulia dengan Islam, dengan agama, dengan Allah. Mungkin penampilan biasa saja, tapi seorang muslim harus punya gagah, wibawa. Tidak boleh kita rendah hanya karena kita fakir, kita miskin, kita. Sehingga dikatakan man tawaddu li ghaniyin li hina udzaban au thulutsat ini, kalau kita tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 iman kita runtuh. Kita tidak boleh tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya. Tapi kalau kita tawadhu kepada orang kaya karena dia orang yang soleh, oke. Tapi kita merasa merendah karena urusan kekayaannya dia, berarti kita merendah kepada dunianya. Maka kalau kita hubungan dengan orang kaya, hubungan cinta, merindukan orang kaya agar masuk surga, bukan karena kita merendah. Kepada pejabat pun juga demikian, kita cintai. Kalau kita ketemu pejabat tinggi, mungkin ada di sini para pejabat, kami cinta Anda, yang kami rindu adalah Anda masuk surga dengan jabatan Anda, bukan karena kami ingin Anda bangun pondok saya, bukan bantu Anda, bukan itu. Kalau itu sudah salah niat kita. Orang kaya yang bertemu dengan kami hari ini, detik ini, malam ini, kami rindu Anda menjadi orang kaya masuk surga dengan kekayaan Anda, bukan berarti Anda harus bantu pondok Al-Bahjah, bukan. Yang penting Anda dengar omongan kami, lalu Anda pulang, lalu Anda ingin berbuat baik, benahi musola di kiri kanan Anda, berbagi dengan tetangga yang fakir, cukup. Nah, seperti itu, menjadikan orang rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaqad khasira man baghiya anka mutahawwala, maka sungguh rugi orang yang menginginkan menjauh, pindah daripada kerinduan kepadamu. Jadi tidak menomorsatukan Allah lagi. Akan rugi orang yang telah menomorsatukan selain Allah. Ini memang tidak boleh hanya sekedar slogan yang diucapkan lidah kita, tapi dulu kita asah, ujian. Nggak boleh. Kalau ngomong kan gampang, nomor satu Allah, lagi-lagi Allah, siapa lagi? Ya Allah lagi, kemudian Allah lagi, itu kan kalimat. Akan tapi sudahkah di saat kita mendengar surah Allahu Akbar ngantuk? Allah lagi atau tidur lagi? Tetangga kita fakir, kita tahu saya punya uang cukup, pengen memperbaharui mobil saya atau bantu rumah tetanggaku. Ini adalah godaan, ujian. Kalau hanya mengatakan nomor satu Allah, gampang. Nomor satu Allah, gampang. Akan tapi adalah perlu diuji kita. Haram saya lihat, saya melihat haram, sudah. Saya harus berani menutup di handphone saya yang haram. Saya akan baca zikir. Saya ujian untuk saya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwasanya kita tidak ingin berubah dari menomorsatukan Allah pada menomorsatukan yang lainnya. Sekarang menomorsatukan selain Allah, biarpun bukan maksiat, sudah menjadi sebuah kesalahan. Tapi berlatih, biarpun mula-mula hanya sekedar teori dohir, kita memaksakan diri kita menjadi kebiasaan. Enggak, saya ingin melakukan maksiat, enggak, Allah. Ini berusaha terus begitu. Perlu namanya proses. Sehingga di saat dalam kebiasaan rumah kita, dahulukan Allah dulu. Untuk Allah, karena Allah. Ini juga insya Allah akan dilanjutkan dalam munajat selanjutnya, bagaimana menomorsatukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada insya Allah, ilahi kaifa irja, insya Allah. Jadi bagaimana kita berlatih menjadikan Allah, menomorsatukan Allah. Cuman ya ini ada catatan, di saat seorang hamba menomorsatukan Allah, bukan berarti lupa istri, lupa suami. Itu salah konsep, salah konsep. Saya ingin sholat di masjid berjamaah, saya ingin ikut pengajian begini nih, ibu yang solehah, sementara suaminya pulang kerja dari Semarang, yang besok pagi abang berangkat lagi loh, yang seolah-olah kenal pengajian dengan Buya karena Allah. Enggak, justru mendahulukan nomor satukan Allah adalah mengabdi kepada suamimu semalam ini. Ngajinya ntar dulu, jadi hawa nafsu. Ayo, yang nggak pakai izin dengan suami sama tadi,
Ayo, dapat izin dulu dari suaminya. Jangan dia suaminya yang sangat kangen Anda tinggal pergi ke sini. Hati-hati. Itu hawa nafsu. Seolah-olah dia menomorsatukan Allah di sini. Oh tidak. Dia menomorsatukan hawa nafsunya. Hawa nafsu gayanya ibadah. Itu lebih bahaya lagi. Hawa nafsu gaya ibadah. Ibadah dengan Allah tuh enak. Ternyata dengan istri juga jadi nilai ibadah. Cengkrama dengan sahabat nilai ibadah. Indah sekali ibadah. Makan enak ternyata jadi ibadah. Kalau mudah kenal Allah, itu menjadikan semuanya Allah. Saya pengen beli mobil, bagaimana mobil saya untuk menjadikan Allah? Saya pastikan mobilku harus aku jadikan mobil jadwal untuk ngaji, untuk ini, untuk itu. Oh, menomorsatukan Allah. Saya pengen bangun rumah megah. Bismillah. Kenapa? Niat yang benar untuk melindungi keluarga dan sebagainya. Aku akan jadikan rumah ini tempat apa? Misalnya untuk ngaji dan sebagainya. Jadi selalu Allah menomorsatukan Allah begitu. Bukan meninggalkan dunia, jadikan dunia kita untuk Allah. Nah itu menomorsatukan Allah tuh maknanya begitu. Bukan Anda tidak boleh punya duit, tidak. Bukan berarti lalu mau nikah saya ingin ibadah dengan Allah, tidak. Menikah dengan niat saya akan menikah untuk mengabdi kepada istriku. Saya akan muliakan istriku di rumahku. Lumayan pahala melayani istri adalah istimewa. Suami niat begitu terus. Maka itulah maknanya menomorsatukan Allah adalah justru dengan mengabdi kepada hamba Allah karena Allah, atau berbuat baik kepada hamba Allah karena Allah. Mencari dunia karena Allah itu menomorsatukan Allah. Jangan salah memahami. Menomorsatukan Allah di masjid, istrinya kelaparan di rumah, neraka yang dicari. Di masjid carinya neraka. Umroh bolak-balik, rebutan waris belum beres, ke neraka lewat Mekah. Jadi tidak menomorsatukan Allah. Menomorsatukan Allah itu mudah, indah. Makanya kalau orang baik kepada Allah yang sesungguhnya pasti baik dengan sesama manusia. Itu nggak bisa ditawar itu. Kalau orang baik kepada Allah dengan sesungguhnya pasti indah di antara sesama. Susah mencaci umat Nabi Muhammad. Susah zalim pada istri, susah zalim pada suami. Makanya congkak dalam beribadah itu adalah dia baik kepada Allah tapi semakin keras kepada hamba Allah. Dia tidak karena Allah. Sudah nggak usah pakai tawar-tawaran ini. Yang baik kepada Allah tapi tidak baik dengan manusia, maka dia tidak baik kepada Allah. Banyak urusan keimanan, hubungan dengan manusia, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan istri dan seterusnya. Semoga Allah menjadikan kita orang yang bahagia dunia akhirat, indah di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazilan kami aturkan kepada guru kita tercinta Buya Yahya atas penjelasan kitab fikih praktis dan penjelasan kitab Al-Hikam yang telah beliau sampaikan. Salah satu poin penting yang telah beliau sampaikan, sadari bahwasannya pemberi kesenangan, ketenangan dan kebahagiaan sejati adalah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin pemirsa Al-Bahjah TV dan pendengar setia Radio Network dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki segmen tanya jawab. Kami memberikan kesempatan kepada hadirin jamaah untuk bertanya langsung kepada guru kita tercinta Buya Yahya dengan satu orang satu pertanyaan, diawali dengan salam dan sholawat. Kami mulai dari jamaah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya tentang cahaya hati para kekasih Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana upaya kita seorang hamba untuk selalu bisa menghadirkan cahaya iman yang ada di dalam hati kita? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang iman itu kan keyakinan. Bicara keyakinan itu adalah tentang keimanan. Tetapi orang tidak cukup dengan percaya yang disebut dengan keimanan tersebut, kecuali dia harus mengasah dirinya. Mengasah dirinya dengan beberapa hal yang menjadikan iman di dalam hatinya menjadi sesuatu yang berguna untuk dirinya. Kita simpulkan iman pada keyakinan. Ada beberapa hal yang menjadi penghalang cahaya iman itu punya fungsi. Ada di antaranya kesombongan di dalam diri kita. Jadi hati-hati. Biarpun katanya orang imannya kuat, tapi kalau sombong
kesombongan dan segala penyakit kesombongan masuk dalam kedengkian, kebencian yang disebut dengan amradul qulub, penyakit hati. Jadi itulah yang menjadikan keyakinannya menjadi tidak ada artinya lagi. Apakah Anda mengira Abu Jahal tidak percaya Nabi Muhammad sebagai nabi? Abu Jahal tahu Nabi Muhammad sebagai nabi, tapi dia sombong dengan Nabi Muhammad, maka tidak berguna lagi. Kurang apa iblis? Ibadahnya adalah tidak kalah dengan malaikat. Tidak ada senggal tanah kecuali pernah digunakan untuk sujud. Tapi masuk wilayah sombong dengan mbah kita Nabi Adam, diruntuhkan. Sombong dengan ibadah, dan hari ini orang banyak sombong dengan ibadah, merasa lebih soleh sehingga mandang orang itu tuh, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim, di masjid kok kayak begitu, ya Allah, pakai kopiah di sini. Jadi rupanya bukan memandang dengan penuh kasih, congkak dengan kebaikannya. Ngelihat orang langsung lihat, astagfirullahaladzim, ya Allah, apa-apaan tuh itu. Apa itu? Sederhana. Runtuhkan kesombongan, pandang orang dengan mata kasih, akan ketemu nur tadi, bukan dengan pandangan merendahkan. Ada nur di hati. Kalau kita melihat orang bermaksiat kita ikut menangis, itu baru ada nur iman di hati kita. Ada mahabbah, berarti masuk ke hati. Congkak sombong dengan ibadah. Sombong itu tidak hanya dengan harta, dengan tahta, tidak, dengan ibadah. Bukankah iblis sombong karena dia lebih bagus, merasa lebih bagus dari Adam? Dia itu punya ibadah sangat banyak, disuruh sujud penghormatan Nabi Adam, dia mikir, ini rumusnya gimana, apa prestasinya Adam, baru diciptakan, belum punya amal baik, kok saya yang 20-an ribu tahun sujud ibadah, suruh sujud kepada Adam. Sorry ya, rumusnya gimana? Lalu mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus dari Adam. Kok lu kan serem, saya lebih hebat, dan merendahkan orang lain, sehingga congkak beragama ini bahaya sekali. Sehingga kalau nginget orang, tidak, justru orang semakin dekat kepada Allah semakin lembut dengan hamba Allah. Pasti ini rumus, nggak bisa diganggu. Semakin Anda dekat kepada Allah, semakin penuh kasih dengan hamba Allah, semakin lembut dengan hamba Allah, semakin penuh kasih dengan orang yang bermaksiat, susah untuk merendahkannya, bahkan menangis dengar berita berzinahan, dengan berita ini. Hari ini sudah mengerikan sekali, orang dengar berita tentang kemaksiatan ketawa-ketawa kita. Mana iman di hati kita? Jadi untuk masukkan cahaya iman di hati adalah dengan meruntuhkan kesombongan di dalam diri kita, membiasakan kita. Nah ini adalah harus, caranya adalah terus merenung bahwasanya orang di kiri kananku kelihatannya memang di bawahku secara ilmu, tapi bisa saja dia lebih dekat pada Allah daripada aku. Pembantu di rumahku bisa saja tahajudnya lebih banyak dari aku hanya berapa rakaat, dia sebelum aku bangun sudah bangun duluan, bahkan setelah aku tidur lagi dia yang lipat sajadaku, mungkin dia nambah sholatnya lagi. Aku puasa, dia puasa. Aku tahajud, dia tahajud. Cuman bedanya setiap aku puasa dia yang nyiapin sahur untukku, tapi aku tidak pernah nyiapkan sahur untuk dia. Lu kapan bisa sombong seorang bos? Kita perlu merenung semacam ini. Gaya hidup, justru Imam Ghazali menyebutkan orang terperosok itu tingkat pertama adalah orang berilmu, terperosok karena ilmunya. Yang kedua ahli ibadah. Yang kedua adalah orang dengan kekayaannya. Waduh, ibadah kelas tinggi, petentang gitu soal ngomong. Kalau ngelihat orang itu sudah matanya itu gayanya, Bissalam, wah, ini ngeliat mukanya aja kayak serem ya. Allah, ini masjid nggak pakai kopiah, nggak pakai ini, loh memang kepakai wajib. Ini kerudungnya aneh-aneh, merendahkan. Tapi ketahuilah, dia akan mandang dengan penuh kasih siapapun. Nah itulah kuncinya di situ. Anda akan menemukan cahaya iman di dalam hati. Iman bukan kalimat terucap. Apakah orang pakar akidah yang paling hebat lebih banyak sujudnya dibanding ibu-ibu yang di kampung jam 3 sudah bangun sampai subuh? Itu guru akidahnya tuh tahajudnya hanya 3 rakaat, itu witir langsung double dia. Itu ibu-ibu di kampung itu Masya Allah setengah 3 sudah bangun baca Quran sampai pagi, padahal dia nggak pernah belajar ilmu akidah yang bulat itu. Enggak, tanyakan ibu-ibu di kampung itu. Kita kalah dengan ibu-ibu di kampung.
Sampai Imam Razi, Allah marzuqni iman al-ajais, ya Allah berikan pada kau imannya kayak ibu-ibu di kampung tuh, dia dengar duhaan, dengar tahajudan. Kita masih banyak mana dalil, mana itu, ruwet, nggak ngamal-ngamalin gayanya karena ilmu. Hati-hati. Sudahlah, ayo kita pulang, pandang orang dengan mata kasih, insya Allah kita akan mendapatkan hidayah cahaya iman yang disebutkan tadi. Wallah alam bisawab. Syukran jazilan Buya atas jawabannya. Baik, mohon maaf dikarenakan waktu yang terbatas. Selanjutnya Buya dapat ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Ini informasi tentang setelah tinggi kita, alhamdulillah dengan anak-anak berbakat di Staiba. Tapi kami selalu informasikan, harapan kami adalah apa? Kami merindukan setiap dari Anda punya andil sekecil apapun untuk membesarkan calon ulama ini dengan apapun yang Anda miliki. Paling tidak dengan panjatan doa mereka calon ulama, semoga Allah memberikan ketulusan mereka dalam menuntut ilmu. Jadi ada di Al-Bahjah itu ada mulai dari tahfidzul Quran, dari ini nanti ada kampusnya. Di situ adalah sudah diperes lama, sudah disaring baru masuk Staiba nanti. Sekolah tinggi kita dengan guru-guru yang masya Allah dan seterusnya. Kita serius mendidik mereka. Maka pertama kami mohon doakan mereka agar sukses menjadi ulamanya Rasulullah yang sesungguhnya, yang tulus, yang ikhlas, bukan hanya sekedar pamer ilmu tapi tidak dekat kepada Allah. Dan sekarang mereka lagi berjuang menuntut ilmu, dan terus akan kita dukung dengan bermacam-macam cara, termasuk dukungan guru-guru. Kemudian juga sekarang kami ajak Anda, mungkin Anda tidak bisa mengajar karena Anda tempatnya jauh, biarpun Anda alim nggak bisa memberikan waktu kan ngajar mereka. Anda alim mungkin di sini, Anda pintar di sini, punya ilmu, akan tapi karena kesibukan Anda, tapi lagi tidak doa Anda untuk mereka, atau rizki Anda yang bisa Anda kirimkan untuk kesempurnaan ini. Sarpras ini ada tim sarana prasarana Staiba. Ada yang bertanya, kenapa harus diumumkan? Kita ingin melibatkan orang sebanyak-banyaknya. Bahkan kami selalu guyonan, kalau suruh milih, Allah beri tambang emas di tanah Al-Bahjah atau Allah kirim 1 juta orang yang membantu sama-sama sukses, saya lebih memilih adalah 1 juta orang yang membantu daripada tambang emas. Kalau tambang emas nggak ada manusianya, siapa yang ikut masuk surga nanti? Tapi kalau semua ikut andil, wah ini kawan kita banyak, semua orang ikut. Ya, makanya kita tidak pernah ya Allah keluarkan tambang emas di Al-Bahjah, enggak, tapi kita selalu minta ya Allah kirimkan ahli surga yang bisa bergabung dengan kami. Itu pun kami tambah, ya Allah jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Jangan sampai kita manggil orang kitanya ketinggalan, kan repot. Ya Allah kirimkan kepada kami hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu yang bisa berjuang sama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Bukan minta tambang emas kita, bukan minta tambang minyak, tapi kami rindu semua yang pernah dengar suara kami bergabung dalam program kemuliaan. Dan ini diantaranya. Ayo langsung saja ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 444 6851, kode bank 451, atas nama Sarpras Staiba. Insyaallah informasi dan konfirmasi 0822 1950 4813. Kemudian wafak gedung media, kita ada gedung media, jadi kita ada beberapa, kita banyak media kita itu ada di mana-mana, sentralnya ada di Cirebon. Kita ada stasiun televisi, kita ada stasiun radio di beberapa kota. Kalau kita di Kuningan ada, di Cirebon ada, di Majalengka ada, ngelompat di Bogor ada, ngelompat ke Batam ada, ke Banjarmasin ada, ke Pontianak ada, ke Brau sana ada, banyak kita media-media. Ke Purbalingga nggak ada. Kemudian juga media-media yang lainnya, kita perlu sentral, tempat untuk kontrolnya agar lebih maksimal, sehingga kita membangun gedung media. Kita bangun 3 tingkat, tentu biayanya besar. Waktu itu kami sampaikan biayanya kurang lebih 5M, tapi tanpa kita sadari, tak taunya dari kocek Anda yang Anda keluarkan sudah terkumpulkan 2,7 lebih. Ya tidak kerasa kan, 2,2 miliar lebih. Anda pun tidak kerasa waktu mengeluarkan duit sebanyak itu, ya kan? Anda tidak sadar waktu Anda ngirim sedikit demi sedikit, terkumpul semacam itu, kurang separuh lagi. Insya Allah, semoga Allah mengirim ahli surga. Nah, karena pengennya media itu tahun ini sudah selesai, biar sempurna, biar lebih mudah kita mengembangkan program-programnya. Ya, langsung saja bismillah ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751 444 3011, atas nama Wakaf Pembangunan Gedung Media, kode bank 451. Atau mungkin pakai program patungan 10.000 per pekan, ya langsung ke nomor telepon 0857 7373 3735. Terserah gimana caranya Anda.
atau Anda gemes terborong semuanya juga boleh, tapi tolong kasih kesempatan yang lain juga. Borong semuanya ya, entar ya, kasih pojoknya biar ada sisanya nanti ya, ada untuk yang lainnya. Baik, infak peduli sosial, kita juga mengajari siapapun untuk peduli kepada siapapun yang terkena musibah. Musibah bisa menimpa dia, menimpa kita, tapi yuk kita menjalankan satu pendidikan dari Nabi, menghidupkan hati kita, peduli dengan orang-orang yang tertimpa musibah, dengan niat menumbuhkan cinta di hati kita, niat menolak bala seperti yang sabdakan Nabi, tolaklah balamu dengan bersedekah. Kemudian juga niat kesembuhan, ya, dawu mardokum bisadaqati, obatilah yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sakit macam-macam, bukan sakit fisik, sakit mental, sakit pikiran, sakit hati, sakit maksiat, itu sakit ya. Maka dengan sedekah semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit itu. Muhammad, Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai ya Allah, saling berkasih sayang ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jaga mata kami dari melihat yang haram yang menjadi sebab kotor hati kami ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram yang menjadikan kotor syahwat kami ya Allah. Jauhkan mata kami dari melihat yang haram yang menjadikan kotor pikiran kami ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari kehinaan ya Allah, haram di syahwat kami ya Allah. Zaman ini zaman mengerikan ya Allah. Tontonan-tontonan, kadang kekotoran-kekotoran terlihat di alam nyata dan di alam maya ya Allah. Tapi kalau Engkau melindungi kami, tidak akan ada yang terjerumus di antara kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami yang sering melihat dengan matanya hal-hal yang kotor itu ya Allah, kami mohon ampuni mereka ya Allah. Dan cukupkan kami dengan memandang yang Kau ridhai ya Allah. Dan jauhkan kami dari muqaddimah zina, dan jauhkan kami dari zina yang hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Saat ini begitu mudah orang terpeleset dalam hina dan busuknya zina ya Allah. Kami mohon ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandang kami, anak-anak kami, keluarga kami, keturunan kami, jauhkan dari zina yang busuk, hina itu ya Allah. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon ya Allah, berikan kesadaran kepada mereka dan bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan kepada zina ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak Kau hukum lagi ya Allah. Dan buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Cukupkan dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Cukupkan kami semua dengan yang halal dari-Mu ya Allah. Buka pintu halal untuk kami sehingga kami tidak akan melirik kepada yang haram ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang bisa menghentikan kami dari kehinaan itu ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari urusan riba. Kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada hamba-Mu yang masih berurusan dengan riba ya Allah, husnudzan kami kepadamu ya Allah. Biarpun dia masih berurusan dengan riba, telah Kau izinkan mereka hadir ke tempat mulia ini, maka muliakan ya Allah. Lepaskan mereka dari urusan riba, diganti dengan rizki yang halal lebih banyak, lebih berkah ya Allah. Engkau Maha Kasih ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari minuman keras. Jauhkan kami ya Allah dari menyakiti sesama kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, jika ada yang tersakiti hatinya oleh lesan kami, perbuatan kami, siapapun ya Allah, ampuni mereka, angkat derajat mereka, muliakan mereka, lapangkan hati mereka agar memaafkan kami. Dan kami mohon lapangkan hati kami agar kami bisa memaafkan kepada sesama kami ya Allah. Jauhkan kami dari dengki, benci, dendam dan kesombongan ya Allah. Jauhkan kami dari dengki, dendam di hati kami ya Allah. Maka kami mohon jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, zalim pada kami, aniaya kepada kami, menfitnah kami, menggonjeng kami, prasangka buruk kepada kami, kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka. Kami tidak rela jika mereka Kau hukum mereka. Umat kekasih-Mu Nabi Muhammad, kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena kami, tapi kami mohon ya Allah, jadikan orang masuk surga karena kami, dan jadikan kami bersama mereka. Kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pejuang-pejuang-Mu yang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Dan siapapun yang telah berjuang bersama kami, Engkau Maha tahu siapa mereka dan di mana mereka ya Allah. Kami mohon ya Allah, berikan pada mereka segala kebaikan untuk dirinya, keluarganya, di dunia
dunia dan di akhirat ya Allah. Yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami, jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut di saat kurang cinta lalu kami kurang mengabdi dan kurang sabar ya Allah. Kami mohon tambahkan kecintaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir ada suami istri yang sering cekcok dalam rumah tangganya, berkat majelis mulia ini lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka dan ganti dengan keindahan, dengan kemesraan, dengan kebahagiaan. Yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan berikan kepada kami anak yang soleh solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.